teman-teman relation, apa kabarnya? Hari ini kita akan bahas tentang analisis jalur. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali materi, mulai dari variabel dan skala pengukuran, kemudian ada analisis korelasi, kemudian ada analisis regresi sederhana maupun berganda, setelah itu ada uji asumsi klasik, sampai dengan analisis regresi dengan data panel. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai analisis jalur. Sebelum itu kita akan bahas mengenai konsep dasar untuk analisis jalur terlebih dahulu. Analisis jalur pertama kali dikembangkan oleh Sewall-Wright pada tahun 1934. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel penyebab terhadap sebuah variabel akibat. Berbeda dengan analisis regresi yang sudah kita bahas, yang bertujuan untuk peramalan variabel atau Y atas variabel X. Model kausal yang akan dianalisis dengan analisis jalur itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penelitian atau sebelum pelaksanaan analisis data. Perancangan model penelitian pada analisis jalur itu didasarkan pada landasan teori bidang yang dikaji. Setelah secara konseptual serta berdasar pada suatu rangka pemikiran, maka baru dapat dinyatakan secara jelas bagaimana hubungan kausal antar variabel penelitiannya. Beberapa asumsi yang digunakan pada analisis jalur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan antar variabel itu harus linear dan aditif. Kemudian yang kedua, semua variabel residu tidak punya korelasi satu sama lain. Yang ketiga, pola hubungan antar variabel itu adalah rekursif atau hubungan yang tidak melibatkan arah pengaruh yang timbal balik. Yang keempat, tingkat pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya adalah interval. Selanjutnya, untuk menentukan koefisien jalur, maka digunakan perumusan yang didasarkan pada koefisien korelasi. Yang matriks koefisien korelasinya terlebih dahulu dihitung dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu membuat diagram jalur yang menggambarkan hipotesis penelitian. Kemudian yang kedua yaitu menghitung matriks korelasi antar variabel. Yang sudah ada di layar yaitu langkah yang nomor 2 yaitu menghitung matriks korelasi antar variabel yang ada gambar sebelah kiri. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menghitung matriks korelasi antar variabel bebas, yaitu pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya yaitu menghitung matriks inverse korelasi R1 antar variabel bebas. Kemudian yang kelima yaitu menghitung R kuadrat Y atau X1, X2, X3, dan juga XI, yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total dengan menggunakan rumus, yaitu R kuadrat Y kurung buka X1, X2, X3, dan juga X1 sama dengan PYX1, PYX2, PYX3, dan juga PYX. Kemudian yang selanjutnya, untuk langkah yang keenam, yaitu menghitung besarnya koefisien pengaruh variabel-variabel lainnya terhadap Y dan di luar X1 dengan menggunakan rumus yang sudah ada di layar. Kemudian yang ketujuh yaitu menghitung nilai F statistik untuk menguji keberartian koefisien jalur secara keseluruhan atau ketepatan model. Kemudian yang kedelapan yaitu menghitung nilai T statistik untuk menguji keberartian koefisien jalur secara parsial dengan rumus yaitu T sama dengan. Kemudian yang kesembilan yaitu melakukan trimming terhadap variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikansi jika diperlukan. Kemudian yang ke-10 yaitu menghitung pengaruh secara proporsional, yaitu menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Selanjutnya yaitu analisis jalur menggunakan Microsoft Excel.
Pada contohnya yaitu seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan itu untuk menganalisis pengaruh orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan juga koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran. Pada contoh kali ini, variabel penelitian yang diukur itu menggunakan skala 0 sampai 100. Untuk keperluan itu diambil sampel secara acak sebanyak 20 perusahaan. Ada beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif orientasi konsumen terhadap kinerja pemasaran? Kemudian yang B, yaitu apakah terdapat pengaruh positif orientasi pesaing terhadap kinerja pemasaran? Yang ketiga, yaitu apakah terdapat pengaruh positif koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran? Kemudian untuk yang kedua, yaitu kita pembahasan mengenai hipotesis. Untuk H1 itu terdapat pengaruh positif orientasi konsumen terhadap kinerja pemasaran. Kemudian H2-nya yaitu terdapat pengaruh positif orientasi pesaing terhadap kinerja pemasaran. Untuk H3-nya yaitu terdapat pengaruh positif koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran. Untuk yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Kriteria pengujian hipotesis 1-3 itu menggunakan uji 1 ujung sebelah kanan sehingga kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. HO tidak dapat ditolak jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung. Kemudian HA diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Ya, untuk selanjutnya yaitu analisis jalur kasus penelitian yang kompleks. Kasus tersebut itu merupakan kasus analisis jalur yang sederhana karena model penelitian tersebut itu hanya menggunakan satu substruktur penelitian atau model penelitian dinyatakan kompleks jika model penelitian terdiri dari 2 atau lebih sub penelitian. Model penelitian yang terdiri dari beberapa substruktur harus dipecahkan menggunakan beberapa tahap. Berikut ini merupakan contoh pemecah analisis jalur pada model penelitian yang kompleks yang terdiri dari beberapa substruktur penelitian. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja, kepuasan ekstrinsik, dan kepuasan intrinsik terhadap komitmen organisasi atau komitmen afektif, komitmen kontinu, kemudian komitmen normatif terhadap kinerja pegawai dengan model penelitian yang sudah ada di layar. Itu merupakan diagram jalur kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Kemudian di sini ada contoh pertanyaan penelitian. Apakah terdapat pengaruh positif kepuasan kerja ekstrinsik terhadap komitmen afektif? Kemudian yang B yaitu apakah terdapat pengaruh positif kepuasan kerja ekstrinsik terhadap komitmen kontinu? Kemudian apakah terdapat pengaruh positif terhadap komitmen normatif? Kemudian apakah terdapat pengaruh positif kepuasan kerja intrinsik terhadap komitmen afektif? Sampai dengan apakah terdapat pengaruh positif komitmen normatif terhadap kinerja pemasaran. Kemudian untuk hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh positif kepuasan kerja ekstrinsik terhadap komitmen afektif. Kemudian H2-nya yaitu terdapat pengaruh positif kepuasan kerja ekstrinsik terhadap komitmen kontinu. H3-nya yaitu terdapat pengaruh positif kepuasan kerja ekstrinsik terhadap komitmen normatif. H4-nya yaitu terdapat pengaruh positif kepuasan kerja intrinsik terhadap komitmen afektif. Kemudian sampai dengan yang terakhir atau H9 yaitu terdapat pengaruh positif komitmen normatif terhadap kinerja pemasaran. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, HO tidak dapat ditolak jika T tabel itu kurang dari sama dengan T hitung atau signifikansinya itu lebih dari alfa.
Kemudian untuk HA diterima jika T hitung itu lebih dari T tabel. Untuk signifikansinya yaitu kurang dari sama dengan alfa dengan arah koefisien positif. Kemudian kita itu akan membahas mengenai SEM. Tentang konsep dasar SEM, yaitu pada fenomena bisnis, sebuah variabel tergantung itu dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas sekaligus. Beberapa variabel bebas itu juga mampu mempengaruhi beberapa variabel tergantung secara sekaligus, sehingga mengakibatkan model penelitian menjadi sangat rumit. Model yang rumit ini itu pada dasarnya dapat dianalisis menggunakan analisis regresi maupun analisis jalur. Namun dalam prakteknya akan menjadi tidak efisien karena masing-masing substruktur itu harus dianalisis dan kemudian baru digabungkan menjadi sebuah model yang utuh. Kemudian untuk pengujian menggunakan model SEM itu ada 7 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu mengenai pengembangan sebuah model berbasis teori. Hal ini itu harus dilakukan, itu adalah melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna mendapatkan justifikasi teoritis atau model yang dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan path diagram. Model teoritis yang telah dibangun itu akan digambarkan pada sebuah path diagram untuk diestimasi. Kemudian yang ketiga yaitu konversi path diagram ke dalam persamaan. Yang keempat yaitu ada menilai problem identifikasi. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi kriteria goodness of fit. Kemudian yang keenam kemudian itu yang terakhir itu melakukan evaluasi kriteria goodness of fit. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.